Dahulu kala, ada 3 klan besar Viking, yaitu klan Raven, Ulf, dan Grip. Ketiga klan itu sedang dalam perjalanan untuk mencari sebuah desa baru. Namun dalam perjalanannya, mereka sampai pada suatu reruntuhan, di mana mereka menemukan artefak kuno berupa Book of Bifrost. Ketika mereka membuka buku itu, muncul 3 buah pusaka berupa kapak, perisai, dan zirah yang memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Ketika mereka tahu artefak itu sangat berbahaya jika berada di tangan yang salah, mereka pun sepakat untuk membagi rata ketiga pusaka tersebut dan menjaga Book of Bifrost bersama-sama. Klan Ulf mendapatkan zirah, klan Raven mendapatkan perisai, dan klan Grip mendapatkan kapak. Akhirnya mereka pun hidup dengan damai dengan membangun sebuah desa dekat reruntuhan tersebut dan menamainya Valhalla. Namun dalam perdamaian itu tidak berjalan dengan lama, sampai klan Grip dengan keserakahannya ingin mengambil seluruh artefak itu untuk mereka sendiri. Maka terjadilah perang saudara antar klan di Valhalla 15 tahun yang lalu. Peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh aliansi klan Ulf dan Raven. Setelahnya, klan Grip pun akhirnya diusir dari desa pasca kekalahan telak mereka. Banyak prajurit yang gugur di sana. Namun ada 3 nama besar prajurit yang menjadi pahlawan perang itu. Yardan, yang sekarang diangkat sebagai kepala desa. Erik, sang pengatur strategi sekaligus tangan kanan Yardan. Dan yang terakhir adalah Asger. Walaupun dia sudah gugur, tetapi karena keberaniannya, ia diberi gelar sebagai sang pelindung Valhalla. Walaupun mereka berhasil menghalau klan Grip, tapi mereka tidak berhasil mengamankan salah satu artefak yang dimiliki oleh mereka. Dan untuk sisanya, mereka memutuskan untuk menyimpan agar tak ada lagi pertikaian yang selanjutnya. Ayolah Randall, berikan aku serangan terbaikmu. Aku tidak mau, Sven. Ayolah, kau tidak bisa berlindung di balik perisai itu melulu. Aku tidak ingin melakukan ini. Baiklah kalau begitu. Tadi itu sparring terburukmu. Apa sih yang sebenarnya kau pikirkan? Aku tidak ingin melakukan ini semua. Aku menjadi prajurit karena itu suruhan dari tetua saja. Hei, ayolah. Menjadi seorang prajurit tidak seburuk itu. Kau bisa mendapatkan kejayaan dan juga kehormatan sebagai kesatria. Apalagi sebentar lagi kita akan melakukan perang. Ini perang pertamamu bukan? Bersemangatlah. Itulah yang sebenarnya aku takutkan. Hei, jangan begitu. Dulu ayahmu adalah pahlawan desa ini. Dia adalah pejuang Viking yang pemberani. Mengapa semua orang selalu menyangkut pautkan diriku dengan ayahku? Padahal kita berbeda. Mungkin dia adalah pejuang Viking, tapi aku tidak seperti dia. Aku hanya bisa melakukan hal lain seperti bertani atau memancing dibanding bertarung dan ikut berperang. Kita berperang bukan sekadar menunjukkan kekuatan yang kita miliki. Suatu saat kau pasti mengerti akan hal itu. Prajurit, berkumpul. Kita akan mulai peperangan untuk memperluas daerah kekuasaan kita. Erik, gimana rencananya? Berdasarkan informasi yang masuk, mereka memperkuat pertahanan di arah selatan. Namun, sisi barat mereka sangat rapuh. Kita akan bagi pasukan menjadi 2 untuk serangan kejutan dan menyerang mereka bersamaan dari 2 arah. Baik, Erik, kau pimpin pasukan dari arah barat, biar aku sendiri yang pimpin dari selatan. Kita bawa kejayaan untuk Valhalla. Untuk Valhalla! Untuk Valhalla! Untuk Valhalla! Ayo! Sebentar lagi kita akan memasuki daerah musuh.
Gak ada waktu untuk kembali. Siap kalian semua? Siapkan senjata kalian. Apa? Bagaimana ini? Mengapa aku tiba-tiba ditempatkan di bagian selatan? Jangan takut Randall, kita bertarung bersama-sama. Usahakan saja kepalamu tidak terpenggal. Apa? Itu sama sekali tidak membantu. Baiklah, ini waktunya untuk Valhalla! Untuk Valhalla! Mamam nih! Makan nih! Baik, mau nyerang dari belakang kau ya? Mati kau! Jangan takut! Hajar! Sial, ini gila. Wah. Ini mengerikan. Jangan diam saja Randall. Angkat senjatamu dan lawan musuh bersamaku. Tapi ini terlalu gila. Aku ingin pulang saja. Hah, kena kau. Jangan mendekat. Kepalanya. Randall, jangan diam saja kawan. Randall, kau ingin kemana? Jangan terpisah dari pasukan. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Inikah perang yang sesungguhnya? Sial. Aku tidak ingin mati di sini. Aku harus mencari tempat berlindung. Aku harus bersembunyi di sini sampai semua kegilaan ini berakhir. Mengapa mereka begitu bergairah sekali dan haus akan pertarungan? Apa mereka tidak memiliki orang yang mengkhawatirkan mereka ketika mereka mati? Ini sangat konyol. Aku tidak ingin menjadi seperti ini dari awal. Aku hanya ingin hidup dengan normal saja. Hei, sepertinya serigala ini terpisah dari kawanannya. Oh, apa? Hei, tunggu. Aku tidak ingin bertarung. Tolong. Hiya! Tidak. Musuh yang sangat mudah sekali. Sial. Aku akan mati di sini. Mati kau pengecut. Apa yang terjadi? Aduh, anak muda Randall. Apa yang barusan kau lakukan? Apa itu? Apa? Tetua, mengapa kau menolongku? Seharusnya kau bertarung di garis depan, kan? Di garis depan? Memang aku di garis depan. Pertanyaannya kenapa kamu bersembunyi di sini? Bagaikan pengecut. Apa itu? Mana mentalnya? Aku... Randall, meskipun kita memenangkan pertarungan ini, saya sangat malu dengan sikap dan mental kamu. Kamu mengecewakan saya. Kamu tidak seperti ayah kamu dulu. Bertarung di garis depan. Aku bukanlah seorang pemberani seperti ayahku. Bodoh! Justru itu. Kata-katamu barusan mempermalukan nama ayahmu. Ayahmu dulu prajurit hebat yang dibanggakan di klan kita. Jika ia seorang prajurit yang hebat, mengapa dia bisa mati dan meninggalkan keluarganya begitu saja? Randall, walaupun dia gugur sebagai kesatria Viking yang terhormat. Seharusnya kau pikirkan itu baik-baik. Sungguh mengecewakan kamu. Ayo semuanya, kita kembali ke Valhalla. Walaupun dia gugur sebagai kesatria Viking yang terhormat. Apanya yang terhormat? Jika ia hanya meninggalkan keluarganya begitu saja. Hei Randall, kau ingin ikut merayakan kemenangan kita? Tidak, aku hanya ingin menyendiri saja. Erik, akhirnya kau pulang juga sayang. Apa kau terluka? Mau aku obati? Helena. Aku tidak apa-apa sayang.
Para prajurit lemah itu tidak akan bisa melukaiku segores pun. Syukurlah kau baik-baik saja. Aduh, Maaf, aku tidak sengaja. gaun kesayanganku kotor. Kau, tidak sengaja kau bilang. Apa kau tidak tahu aku ini siapa, hah? Aku bisa memerintahkan prajurit untuk memenggal kepalamu sekarang juga. Kau tahu itu? Elena, tenanglah. Ia tidak sengaja. Randall, mengapa kau sangat terburu-buru? Aku hanya ingin menenangkan diriku saja, Tuan Erik. Hei, jangan lupa. Malam ini akan ada perayaan. Seluruh warga desa harus datang. Baiklah, aku permisi. Dasar. Baiklah sayang. Sebaiknya kita ganti gaunmu itu. Ayo. Ya, baiklah sayang. Aku harus cepat-cepat berkoordinasi dengan mereka. Akhirnya aku bisa merasakan ketenangan. Bukit ini dulunya adalah tempat di mana aku dan ayahku sering bersantai. Semenjak ibu tiada, aku dan ayahku sering sekali pergi ke bukit ini jika kita sedang ada masalah. Kita sering berbicara dan bersenda gurau sampai kita lupa akan masalah kita masing-masing. Tapi semenjak ayah tiada, aku mulai merasakan kesepian dan semakin hari semakin menjadi pria yang cengeng dan penakut. Seandainya kau di sini ya, banyak hal yang ingin aku ungkapkan kepadamu. Wah, sudahlah, tidak usah memperdulikan itu lagi. Lebih baik aku tidur sebentar. Ini peta penjaga desa Valhalla. Apa? Suara siapa itu? Kukira hanya aku saja yang sendiri di sini. Baik, aku akan menyiapkan prajuritku juga. Siapa mereka? Erik? Dia kan tunangan Putri Elena. Dia sedang mau ngobrol dengan siapa? Klan Grip? Itu kan klan yang diusir dari desa 15 tahun yang lalu setelah perang Valhalla. Apa yang Erik Jadi, lakukan? Kalian hanya akan menunggu Aba Badaiku untuk melakukan penyerangan ke Valhalla. Penyerangan ke Valhalla? Sebenarnya apa yang Erik rencanakan? Aku harus mendengar ini lebih dekat. Ketika ketua desa itu sudah mati dan seluruh warga telah putus asa, aku akan muncul sebagai penyelamat mereka. Setelah itu, aku akan menguasai Valhalla, merebut seluruh artefak senjata, serta Book of Bifrost, dan membawa kejayaan bagi klan Grip. Sial, Erik ingin menggulingkan tata tetua. Sebaiknya aku memberitahu hal ini sebelum terlambat. Aku harus menyelamatkan desa ini. Tapi apa aku berani melakukan hal itu? Bagaimana jika aku ketahuan dan dibunuh oleh mereka? Sial, aku tidak ingin mati begitu saja. Tapi jika aku diam, maka desa dalam bahaya. Ini sangat sulit. Aku tidak punya pilihan lain. Baiklah, perlahan. Siapa itu? Sial, ketahuan. Aku harus lari. Sepertinya mata-mata dari desa. Cepat kejar dia. Kita tidak bisa membiarkan ia tahu akan hal ini. Baiklah. Padahal aku hanya ingin bersantai saja, tapi malah jadi seperti ini. Sial. Hei, jangan lari kau. Sebaiknya kita berpencar. Kita jebak dia dari luar. Baiklah. Sebaiknya aku mengambil jalan memutar lewat air terjun. Kau tidak bisa terus berlari, bodoh. Sepertinya mereka sudah tertinggal. Sepertinya sudah tidak ada tempat lagi untuk lari. Randall? Tolong Tuan Erik. Ini salah paham. Jadi, tadi kau terburu-buru pergi ke bukit itu untuk menguping pembicaraan kita dari tadi? Tidak, ini salah paham. Aku hanya ingin tidur di bukit itu.
Aku tidak sengaja. Awalnya, aku tidak ingin bunuhmu. Tapi, karena kau sudah tahu rencana kita tadi, sepertinya kita tidak bisa membiarkanmu hidup. Ayo, kita habisi dia. Baiklah. Sial, sepertinya aku memang harus bertarung. Rasakan ini. Ah! Tidak! Kapakku! Ha! Sudah, biar aku yang akan mengurusnya. Randall. Kau hanya orang lemah yang memakai baju zirah. Ini memang hari sialmu, Randall. Aku akan benar-benar mati kali ini. Kemari kau. Kau Randall, anak dari Asger. Ini sungguh kebetulan sekali. Kebetulan? Apa maksudmu? Ayah dan anak sama-sama menyusahkan. Apa? Mungkin aku akan memberitahu dirimu tentang hal ini. Lagi pula, tak lama lagi kau akan menjemput dirinya di surga. Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Saat pertempuran besar 15 tahun yang lalu, Asger gugur dalam pertempuran karena melindungi ketua desa. Aku masih ingat wajahnya terkejut setelah apa yang kulakukan. Dan itu masih tergambar jelas dalam ingatanku. Memangnya apa yang kau lakukan? Akulah orang yang bunuhnya. Apa? Apa? Aku diam-diam merencanakan peperangan itu untuk membunuh orang-orang penting dari dua aliansi, termasuk Yardan. Aku sengaja membelot untuk bergabung dengan aliansi dua klan itu, dengan menjadi ahli taktik yang tidak terjun ke medan perang. Namun, di saat pasukan garis depan sedang bertempur, aku menyelinap dan menyamar sebagai pasukan musuh. Tapi, ketika aku ingin membunuh Yardan, ayahmu yang naif itu berusaha melindungi menjadi tameng baginya. Walaupun aku gagal membunuh Yardan, setidaknya aku bisa menggantikan posisi Asger sebagai orang terpercaya Yardan. Dengan begitu, aku bisa tahu di mana Yardan menyembunyikan perisai dan Book of Bifrost. Apa? Jadi kau yang membunuh ayahku? Ya, dan sekarang giliran anaknya dengan belati yang sama seperti yang aku gunakan untuk membunuh ayam. Sialan! Terkutuk kau, Erik! Lepaskan aku sekarang! Lebih baik kau diam. Aku tidak ingin kau menggagalkan rencanaku ini. Sialan kau, Erik! Aku pasti akan membalas perbuatanmu ini! Ya. Sampaikan saja salamku pada ayahmu di dalam sana ya. Kau yakin ia akan mati? Tenang, tidak ada yang selamat jika jatuh dari ketinggian seperti ini. Belatimu. Kau tidak membersihkannya? Tenang saja. Lagi pula, tidak akan ada yang menyadarinya. Sebaiknya, aku kembali ke desa untuk membantu persiapan kemenangan malam nanti. Dan kau, siapkan pasukanmu dan tunggu aba-abaku. Baik. Sekarang tidak akan ada yang bisa menghalangiku. Valhalla akan kuhancurkan desa sialan itu.